Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya meringkas bab 3 yaitu tentang keberagaman dalam organisasi. Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Menurut Abudi 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga, dan teman-teman mereka, dan pengalaman masa lalu. Bagian ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal mempengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra pemasukan. Perlu juga diingat, meskipun suatu organisasi bukan organisasi global, kemungkinan besar memiliki karyawan dari seluruh dunia yang bekerja di organisasi tersebut dengan membawa berbagai latar belakang yang berbeda ke tempat kerja. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk yang pertama, memperkerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, mitra, dan pemasok. Jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Rainer 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Ketiga, kesehatan mental, kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi perlu sering kesehatan mental diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan, keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7.
Latar belakang budaya adalah sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. 8. Letak geografi, lokasi geografis memiliki peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. 9. Bahasa, linguistik dan akses bahasa, linguistik dan akses dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. 10. Etnis pada faktor biologi. Etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya. Sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. 11. Ras-ras ditentukan secara biologis. Contoh, ras meliputi kulit putih, hitam, atau Afrika, Amerika, India, atau Alaska, Nevid, Asia, Natit, Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. 12. Status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, memperkerjakan, atau memecat individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. 13. Usia pada setiap waktu. Ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu orang dilahirkan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik terjadi selama masa kecil mereka. Nomor 14. Keluarga dan asuhan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. 15. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai pendapat dengan rekan kerja. Ideologi yang sangat berbeda dapat membuat individu lebih berhati-hati untuk memulai percakapan dengan rekan kerjanya jika mereka tahu hal itu akan dapat memicu perdebatan sengit. 16. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk berpikir dan perilaku yang dapat diterima. 17. Peran sosial. Stereotip seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. 18. Identitas. Gender, peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologi mereka. 19. Ekspresi gender yang memungkinkan berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu, mengacu pada penampilan luar identitas gender individu. 20. Seks tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender. Seks mengacu pada perbedaan biologi dan genetik antara tubuh pria dan wanita. 21. Orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologi. 22. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. 23. Pendapatan, penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan, karir profesional sehingga pensiun. 24. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka.
Ini juga merupakan indikator yang kuat dari hak istimewa serta peluang sumber daya yang dapat diakses seorang untuk unggul di sekolah dan pekerjaan. 25. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik, pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. 26. Hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas, genre, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial, ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27. Status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. 28. Status orang tua pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuhan anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. 29. Pengalaman militer para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasanya untuk berperan dalam berbagai perusahaan. 30. Latar belakang kriminal. Terserah pada pemberian kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang, sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. 31. Keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. 32. Keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang, meskipun mereka berbeda satu sama lain. 33. Pengalaman sebelumnya. Setiap kali seorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. 34. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas tetapi sangat penting untuk proses perekrutan, bergantung pada sejarah profesional mereka. Pengelolaan keragaman dalam organisasi. Mengelola keragaman di tempat kerja menghadirkan rangkaian tantangan unik bagi para pengelola organisasi. Tantangan ini dapat dikurangi jika organisasi melakukan upaya bersama untuk mendorong lingkungan yang lebih heterogen dengan mempromosikan budaya toleransi, komunikasi terbuka, dan menciptakan strategi manajemen konflik untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Menurut Dixon 2020, agar kepemimpinan dapat secara efektif mengelola keragaman di tempat kerja, perlu dipahami latar belakang dan bagaimana perilaku dan keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang beragam. Kiat untuk mengelola keragaman organisasi. Pertama, prioritaskan komunikasi untuk mengelola tempat kerja yang beragam. 2. Perilaku setiap karyawan sebagai individu. Hindari membuat asumsi tentang karyawan dari latar belakang yang berbeda. 3. Mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok tim. Kerja yang beragam memungkinkan karyawan untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain, dan dapat membantu memecah konsepsi yang telah terbentuk sebelumnya dan kesalahpahaman budaya. 4. Dasarkan standar pada kriteria objektif,
Tetapkanlah satu standar aturan untuk semua kelompok karyawan tanpa memandang latar belakang. 5. Bersikaplah terbuka, mengaku dan mendorong karyawan untuk menyadari bahwa pengalaman, latar belakang, dan budaya seseorang bukan statusnya yang bernilai bagi organisasi. 6. Pekerjaan yang paling memenuhi syarat untuk membangun tempat kerja yang beragam sangat penting untuk merekrut bakat dari berbagai latar belakang. 7. Jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat. Tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dalam semua latar belakang. Menurut Vaughan 2020 dan Farmileo 2020, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi 1. Perseptif berbeda, menghasilkan hasil lebih baik karena beragam di tempat kerja, mencakup beragam karyawan dengan jenis, kelamin, usia, latar belakang budaya, keterampilan unik, dan pengalaman yang berbeda. Mereka terikat untuk memiliki perspektif yang berbeda. Kedua, sudut pandang unik, ketidakpedulian tak terbatas dari individu-individu dalam sebuah tim, berasal dari pengalaman dan sejarah kehidupan yang berbeda. Ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Pasar persaingan yang ketat saat ini membutuhkan inovasi yang konstan. Tetap tempat kerja yang beragam memiliki peluang inovasi yang lebih tinggi. 4. Solusi kreatif. Orang yang secara kognitif mirip kurang memiliki keterampilan pemecahan masalah jika dibandingkan dengan orang yang beragam dalam sebuah tim. Kelompok yang beragam dapat berkontribusi pada solusi yang berbeda pada waktu yang tepat atau bahkan lebih cepat. 5. Berbagai solusi memasukkan keragaman di tempat kerja memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dibandingkan dengan individu yang membuat keputusan bisnis, tim yang beragam dapat membuat keputusan yang lebih baik dan penyelesaian banyak masalah. Keenam, keuntungan meningkat dengan beragam datanglah beragam minat, pendapat berargumen, berbagai jenis pertunjukan dan umpan balik yang beragam. Ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika berbagai jenis orang berkumpul, masing-masing banyak dari apa yang mereka lihat atau sukai dari orang lain. Ketika karyawan mereka merasa dapat berbaur, berhubungan dengan baik, dihibur, dan dilibatkan, mereka bekerja lebih baik, dan itu menghasilkan peningkatan tingkat keterlibatan karyawan. Kedelapan, tingkatkan moral. Ketika beragam inklusif di tempat kerja, karyawan merasa dihargai dan diterima. 9. Nilai merek keragaman tempat kerja sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Jika tempat kerja memiliki orang yang berbeda, itu menciptakan persepsi perusahaan yang berbeda dengan citra baru, orang yang menarik, lingkungan yang eksklusif, semuanya bergabung untuk menampilkan reputasi perusahaan yang sangat baik. 11. Menarik bakat baru. Karyawan baru selalu mencari perusahaan yang menyenangkan dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Ini hanya memungkinkan jangan di tempat kerja yang beragam. Jika berbasis karyawan beragam dengan kumpulan bakat yang hebat, secara alami itu akan menarik lebih banyak orang. Ke-11, hapus bias keragaman di tempat kerja. Menghancurkan bias sosial apapun. Ada penurunan genre dan bias gaji. Karyawan belajar dari
kekuatan dan kelemahan mereka dan bekerja sama sebagai satu tim. 12. Meningkatkan produktivitas, menjadikan keragaman sebagai prioritas tempat kerja, akan memaksimalkan produktivitas. Tidak ada atmosfer negatif yang mengakibatkan burnout. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Beberapa tantangan tersebut adalah 1. Komunikasi hambatan persepsi. Budaya dan bahasa perlu diatasi agar program keanekaragaman berhasil. Kedua, resistensi terhadap perusahaan. Selalu ada karyawan yang menolak untuk menerima kenyataan bahwa tantangan sosial dan budaya di tempat kerja mereka berubah. 3. Penerapan kebijakan beragaman di tempat kerja ini biasa menjadi tantangan utama bagi semua pendukung keberagaman. 4. Pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil. Pelatihan keanekaragaman saja tidak cukup untuk rencana pengelolaan keanekaragaman organisasi. Strategi harus dibuat dan diterapkan untuk menciptakan budaya keragaman yang meresap di setiap departemen dan fungsi organisasi. 5. Kesulitan dalam mendefinisikan keragaman. Keragaman dapat mencakup elemen lintas agama, jenis kelamin, usia, ras, orientasi seksual, status, disabilitas, dan faktor terkait lainnya. 6. Bias kognitif dan struktif. Setelah didefinisikan keragaman, telah diputuskan dan elemen yang berbeda telah diprioritaskan. Organisasi menghadapi tantangan dalam menggabungkan kelompok yang berbeda. Salah satu tantangan dalam menciptakan keragaman adalah berbagai bias kognitif yang mungkin dimiliki individu dalam organisasi. Tantangan orang lain yang mirip atau berbeda dari mereka. 7. Homofilia. Tantangan lain berkaitan dengan perilaku sosial yang disebut homofilia. Kecenderungan individu untuk bergaul dengan orang lain yang mirip dengannya. Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Menurut Rodrigo 2020, dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan, diperlukan strategi khusus sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlukan secara adil. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Pastikan eksekutif perusahaan sepenuhnya mendukung upaya keberagaman. Kedua, keragaman memiliki banyak dimensi, termasuk kemampuan fisik. Periksa diri dan kepemimpinan organisasi tentang bagaimana mendefinisikan keberagaman. 3. Identitas. Keragaman yang ada. Usia, etnis, agama, senioritas. Beragamannya usia dan angkatan kerja merupakan hal dominan yang dijumpai dalam sebuah perusahaan. Hal ini biasanya menimbulkan masalah terutama jika menyangkut senioritas. Karyawan yang lebih dulu bekerja sering merasa kurang dihargai oleh juniornya. Kadang senior bertindak tidak sesuai peraturan perusahaan sehingga memberatkan junior untuk menegurnya. 4. Faktor pada kesempatan dan perlakuan yang adil dalam mengelola beragam individu. Masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah kesetaraan dan perlakuan yang adil. Kesetaraan di sini punya cukup luas dan menyangkut banyak faktor. Setiap individu harus mendapat kesepakatan yang adil dalam pekerjaan. 5. Sistem rekrutmen terbuka, tinjauan dan rancangan ulang proses
perekrutan untuk memastikan bahwa organisasi menarik lebih banyak pelamar dan rekrutan yang beragam. 6. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutan, mengelola keragaman, dan rekrutan berkembang pesat dalam bidang sumber daya manusia. Organisasi akan menemukan berbagai bahan referensi, kursus, dan ahli untuk membantu Anda di bidang ini. 7. Pelajari karakteristik masing-masing pengelola keragaman karyawan seperti perbedaan karakteristik individu akan menguntungkan perusahaan di mana dapat membawa pemikiran dan ide yang beragam pula sehingga dalam penyelesaian permasalahan berbagai alternatif pemecahan akan muncul. 8. Bangun komunikasi internal dan baik komunikasi dalam lingkungan kerja memegang peran penting terhadap keberhasilan perusahaan. Pemimpinan perlu meningkatkan komunikasi baik dalam penyampaian informasi, tugas dan kewajiban karyawan, hasil kerja karyawan dan tegur sapa antara atasan dan bawahan. 9. Melakukan pelatihan, keberagaman pelatihan. Keberagaman adalah salah satu strategi untuk mengelola keragaman di organisasi. Meski semakin banyak orang yang menyadari pentingnya keanekaragaman, hal itu tidak selalu datang secara alami. Bahkan individu yang paling eksklusif secara lahirin dapat memilih biasnya yang tidak disadari. Inilah mengapa ada baiknya memberikan pelatihan tentang cara mencapai dan mempertahankan tempat kerja dan yang beragam. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari penyebab perbedaan tersebut. Menurut Giordano dan Hunt 2006 bahwa topik beragam organisasi saat ini mendapat perhatian secara luas. Sebagai besar berkat semakin banyaklah studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan probabilitas. Mungkin sekian ringkasan bab 3 saya. Sekian dan terima kasih.